wabarakatuh. Yang saya hormati bersama Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, tim promotor dan para penguji serta para hadirin terutama dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Rektor dan jajarannya, dan paling utama kepada Saudara Promovendus Ahmad Saifuddin. Saya ucapkan selamat, akhirnya di langkah terakhir ya sebelum resmi menjadi doktor, semoga jadi ya. Amin. Saya di sini mewakili minoritas, studinya tentang minoritas, jadi saya mewakili sebagai minoritas. Saya satu-satunya perempuan di tim penguji, dan saya juga kebetulan saya juga anggota minoritas Ahmadiyah. Jadi suara minoritas ini yang berkarya. Oke, tadi Mas Saifuddin mengatakan bahwa kriteria minoritas yang dipilih itu menurut PBB, dan PBB itu sebenarnya tidak punya kriteria yang pasti. Ya, PBB cuma menyatakan kalau minoritas itu bisa dari karena bangsanya, atau etnik ya, kemudian agama dan bahasa. Dan tadi Mas Saifuddin menyatakan kalau minoritas Syiah di sini itu dari segi kualitas. Padahal minoritas itu juga bisa saja dia kualitasnya sedikit, tapi bisa juga dari karena kualitas. Nah, Syiah di Indonesia itu kasusnya dia jumlahnya sedikit, tapi juga memang non dominan juga. Tapi saya mau nanya, kalau di Jepara sendiri, karena dari hasil penelitian tadi, Syiah di Jepara justru dia punya sebenarnya dia juga berperan. Jadi apakah menurut Mas Saifuddin Syiah di Jepara itu hanya kuantitas saja minoritasnya, atau karena dia sebenarnya secara kualitas dominan? Apakah seperti itu atau bagaimana? Jadi secara kuantitas memang mereka sedikit. Secara kualitas, terutama di pesantren data, karena banyak sekali pengasuh, kemudian pengurus itu alumni dari Hauzah. Jadi kualitas intelektual mereka sangat mumpuni, dan itu mendorong penganut Syiah yang ada di Jepara, di desa-desa yang lain itu mengikuti apa yang dikatakan oleh komunitas pesantren Darut Takrib. Karena misalnya contohnya ketika buka puasa di komunitas Syiah yang ada di desa-desa, kurikulum yang mengatur mulai siapa penceramahnya, mulai dari Syiah, NU, Muhammadiyah, itu yang mendesain adalah pesantren data dan pengurusnya. Sehingga secara kualitas memang mereka sangat mempengaruhi. Di samping tadi secara minoritas memang ya sangat kecil mereka dibandingkan dengan mayoritas Sunni yang ada di sana. Oke, baik, saya lanjutkan ke tadi. Berarti sebenarnya ada peluang ya menjadi dominan ke depan. Oke, selanjutnya soal identitas. Kalau menjadi minoritas itu biasanya kayak saya sendiri, kalau identitas itu multiple ya. Kita dan liquid tadi, dan fluid, maksudnya bisa saja di sini Mas Saifuddin itu sebagai mahasiswa juga pasca sarjana. Tapi kalau di Unisnu jadi dosen itu kan seperti itu. Nah, dari penelitian Mas Saifuddin, sebenarnya bagaimana orang Syiah di Jepara mengidentifikasi diri mereka? Oke, terima kasih. Saya ingin mengambil satu hasil dari wawancara dengan informan, yaitu dengan inisial I. I ini adalah santri Syiah di pesantren Darut Takrib, tapi kuliah di Unisnu Jepara. Jadi ketika mengidentifikasi identitas kesyiahan Syi'i, mereka atau Syi'i ini awalnya memang agak kaget ketika kuliah di Unisnu. Misalnya ketika sholat ditepuk dari belakang, itu tidak ada dalam tradisi Syiah ketika mau jamaah. Nah itu kaget. Nah, tapi lama-lama karena mulai berelasi kemudian merasa nyaman, akhirnya identitas itu tidak ditutupi. Misalnya dalam berwudu, sholat Jumat, kemudian tidak bersedekap dalam sholat. Nah itu, jadi memang multiple. Jadi satu sisi Syi'i ini berarti ingin meneguhkan identitas kesyiahan mereka, termasuk ketika melihat misalnya propaganda secara online, kadang ada satu persepsi memang ingin mengkanter.
dan ada rasa bahwa ini tidak benar, saya tidak begini. Tapi ketika ada berelasi dengan teman-teman dari mahasiswa NU yang lain, nah itu dia tidak lagi dalam tanda kutip membenci orang-orang yang tadi, membenci orang-orang yang menuduh dia sesat, dia misalnya menyimpang, karena sudah berelasi dan sudah tahu identitas dari si itu. Mungkin itu, Bu. Kalau orang Syiah Jepara ditanya, kamu siapa? Jawabannya bagaimana? Kamu siapa? Muslim, misalnya begini, saya Muslim Syiah Ya. Indonesia, Ya. Jepara Indonesia, atau bagaimana? Enggak, tidak ada embel-embel Syiah atau Sunni, enggak ada. Kalau ditanya ya, saya misalnya santri Darut Takrib, saya mahasiswa Unisnu misalnya, tidak ada embel-embel Syiah Sunninya. Oke, baik. Selanjutnya, tadi sudah ditanyakan sebenarnya pertanyaan saya, tapi sudah ditanyakan promotor dan co-promotor, tapi mungkin kan yang ditanyakan dari pihak Syiahnya. Ya. Nah, saya nanya aja, Syiah di Jepara itu bisa smooth, walaupun ada riak kecil, ada. Nah, tadi sudah ditanyakan dari pihak Syiahnya. Nah, menurut Anda sebenarnya itu mereka bisa seperti itu karena tempatnya, lokasinya kebetulan di Jepara dan Jawa Tengah, karena saya tahu kalau di Jawa Tengah itu hampir minoritas itu hampir sebenarnya bisa diterima ya. Ataukah jadi menurut Anda apa sih karakter yang membuat minoritas itu bisa diterima? Karena sama-sama NU ya, di Sampang itu ya NU, tapi NU Madura sama ini ada NU Jepara. Ataukah karena tadi tidak ada ANAS di Jepara, jadi tidak ada Aliansi Nasional Anti Syiah? Ataukah itu bagaimana? Kemudian MUI-nya sendiri bagaimana? Kan MUI mengeluarkan fatwa sesat. Nah, MUI Jepara ini kemana? Bagaimana sikapnya? Terima kasih. Ketua MUI Jepara adalah salah satu figur yang sangat dekat dengan pesantren Darut Takrib. Jadi kalau MUI pernah membuat buku Syiah itu menyimpang harus diwaspadai, itu tidak berlaku bagi MUI Jepara. Bahkan pengurus FKUB yang juga ketua MUI dalam merekrut kepengurusan itu memberikan porsi untuk teman-teman dari Syiah. Jadi mengapa Syiah Jepara bisa diterima? Karena memang mayoritas itu juga memiliki tadi watak yang terbuka. Jadi kalau misalnya boleh jadi kalau mayoritas menganggap Syiah ini sebagai ancaman, boleh jadi yang terjadi tidak semacam ini. Karena menganggap Syiah itu kecil dan belum dianggap sebagai ancaman, dan elit-elit misalnya MUI, pengurus PJNU, PDM Muhammadiyah itu semuanya sering bertemu dan sering berinteraksi, sehingga mereka relatif bisa berjalan dengan nyaman berbarengan dengan kelompok Syiah. Mungkin itu, Bu. Oke, pertanyaan terakhir tapi ahli JD. Belum waktu habis pertanyaan saya berikan dulu. Jadi tadi Anda bilang 2 menit, oh ya 1 aja berarti. Tadi Anda bilang Syiah di Jepara itu dia inklusif. Nah, itu kalau soal identitas tadi, itu inklusivitas tadi akankah mengokohkan identitas sebagai Syiah, atau bahkan nanti suatu saat itu malah mengaburkan, melemahkan identitas Syiah? Kemudian menurut Anda tadi pesantren data ke depannya sustainabilitasnya bagaimana? Keberlanjutannya untuk sebagai penjaga ideologi tentu saja, penjaga ideologi Syiah. Oke, jadi menurut saya identitas Syiah yang ada di Jepara tidak akan lebur, tidak akan kabur. Ya, mereka tetap memiliki identitas sebagai Syi'i atau penganut Syiah yang berbeda dengan kelompok Sunni. Tetapi yang tadi, yang liquid atau yang cair tadi kan yang di luar doktrin. Misalnya tadi nasionalisme, pengakuan terhadap NKRI, Pancasila. Nah, dan itu hampir ya, semua Syiah Isna Asyariyah yang ada di dunia itu mengakui nilai-nilai kebangsaan itu di luar Indonesia. Dan ke depan saya pikir Darut Takrib ini akan menjadi salah satu lembaga yang memberikan kontribusi terhadap kader-kader Syiah secara nasional. Karena kalau kita lihat petanya, Syiah di Jepara itu bisa hampir disamakan dengan Syiah yang ada di Bangil soal kaderisasi pendidikannya. Jadi kemungkinan ke depan akan ada kader-kader Syiah alumni Darut Takrib yang bicara di pentas nasional. Oke, baik, terima kasih. Saya kembalikan ketua sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi